Sidang lanjutan ke-21 perkara dugaan hoaks dan ujaran kebencian dengan terdakwa Anton Permana, Kamis pagi 10 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli digital forensik Mabes Polri. Apakah saudara tahu, mulai pelapor dan ahli-ahli tidak ada yang bicara masalah HP. Semua bicara masalah YouTube. Dalam fakta persidangan terungkap sejumlah kejanggalan, antara lain barang bukti laptop bukan milik terdakwa, penangkapan terdakwa tidak sesuai aturan, dan sebagainya. Berikut keterangan resmi Ketua Penasihat Hukum Anton Permana, Abdullah Al-Khatiri, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar dari kami, Agusto Sulistyo mengabarkan. Mengatakan bahwa barang bukti yang disertakan ternyata bukan milik terdakwa, seperti apa, Pak? Iya, ya, kami tanyakan apakah saudara memeriksa laptop terdakwa. Dikatakan tidak. Bahkan kita konfirmasi, laptop mana yang saudara periksa, dia tunjukkan laptop lain yang bukan milik terdakwa. Itu satu. Kedua, baik, jadi beliau hanya membahas soal WA, komunikasi WA. WA artinya melalui HP. Padahal mulai pelapor, saksi, ahli, tidak ada yang berbicara tentang WA. Masalah bukti yang digunakan itu adalah akun YouTube dan akun Facebook. Dan itu pun dua-duanya bukan milik terdakwa, Bang Anton. Bukan. Jadi kan aneh kan? Kemudian dikatakan bahwa syarat-syaratnya untuk mengajukan pemeriksaan itu harus dilampiri berkas perkara. Contohnya adanya bukti laporan dan sebagainya gitu loh. Di dalam BAP, dan kami konfirmasi berkali-kali, tanggal berapa saudara menerima barang bukti. Dikatakan menerima buktinya itu ada tanggal 14 Oktober. Sebelum ada laporan. Laporannya itu tanggal 18 Oktober. Dan ini bukan model A ya, laporannya itu model B. Orang luar yang lapor. Ya kan? Bagaimana mungkin belum ada laporan, barang buktinya sudah diterima untuk diperiksa? Gimana baik logika hukum maupun logika akal sehat tidak bisa terima itu. Ya kan? Ya. Kemudian kami tanya, ini laporannya dan ini bukti-bukti pelapor. Ada nggak masalah komunikasi WA di situ atau HP? Ada nggak bukti HP? Nggak ada. Buktinya murni akun YouTube dan akun Facebook. Sekali lagi, akun YouTube-nya itu adalah Wajah Batam, yang kemungkinan milik pemerintah Batam. Kemudian Facebook-nya nama orang, namanya Robigi, yang mana terdakwa sendiri nggak kan? Terdakwa disuruh bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Ya. Artinya apa yang dilaporkan oleh pelapor dari Husein Shahab dan kawan-kawan itu adalah terkait dengan YouTube dan Facebook. Namun dalam pemeriksaannya digital forensik mengarah kepada WA. WA itu bahkan ada yang baru diperiksa 9 Desember. Kebayang nggak? Setelah tersangka. Setelah ditangkap, baru diperiksa WA. Terus bukti yang mentersangkakan itu apa? Saat ditangkap itu apa buktinya menyatakan? Ya. Seharusnya kalau fair, bukti-bukti adalah dari pelapor. Secara hukum itu apakah ada aturannya, Pak? Penangkapan yang harus jelas itu bukan hukum saja, bukan undang-undang saja. Perkap Kapolri sendiri mengatur. Perkap itu kan ada perkap manajemen penyidikan, kemudian ada perkap laboratorium, ya kan? Nah itu semuanya itu kan tadi dengan tegas dikatakan, memang salah satu berkas yang harus dilampirkan pada waktu meminta pemeriksaan adalah laporan. Saya tanya, laporan tanggal berapa? Pasti laporan itu kan seharusnya setelah tanggal 18. Terakhir, Pak, jika demikian secara hukum bahwa prosedur penangkapan kemudian barang bukti ini kan menurut Anda dalam fakta persidangan tidak sesuai. Lalu bagaimana kelanjutan proses persidangan? Memang begini, memang sebenarnya kalau penangkapan dan sebagainya itu kan harusnya diperapit. Memang kami tidak melakukan perapit pra-peradilan ya. Tapi kami hanya lihat fakta persidangan. Menurut kami baik logika hukum maupun logika akal sehat tidak dapat diterima. Apa yang diperiksa, laporan belum ada.